Alhamdulillah, hari ini kita semua yang berkumpul di Masjid Al-Mabrur, Allah berikan fadilah salat subuh berjamaah seperti dilaksanakan oleh Sayyidina Ali bersama Rasulullah. Dan insya Allah berikan kita berkah, Allah berikan kita fadilah. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata wal barakata alaina fi hadzal masjid. Amin 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 ya Allah. Allah berfirman, Rasulullah bersabda dan Ugi berkata, semoga salawat beriring salam akan selalu tercurahkan, akan selalu tersajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika jamaah bertanya, "Ya Rasul, mengapa sholat subuh tadi begitu lama sekali?" Rasulullah menjawab, malaikat Jibril menahanku dengan sayapnya. Lalu Jibril datang dan berkata, aku melakukan itu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar Sayyidina Ali mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Akan tetapi yang lebih koheran, kata Jibril, Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan terbitnya matahari demi menghormati Sayyidina Ali. Rasulullah bertanya, mengapa wahai Ali engkau mendapatkan fadilah tersebut? Lalu Ali menjawab, karena aku menghormati orang tua dan aku mengejar fadilah salat subuh berjamaah. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah, afdalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatus subhi. Sayyidina Ali seorang yang gagah berani, tapi melampatkan tapak kaki hanya demi seorang tua yang rentang. Mungkin kita para pemuda berani, tapi cuma dalam balap Honda. Hari Senin buru-buru anak muda mau pergi sekolah, buru-buru bawa Honda, dapat lampu hijau terobos, lewat. Simpang lagi lampu kuning, kencang sedikit, lewat. Kiri kanan aman. Simpang lagi lampu merah, hampir habis minyak, gaspol, lewat lampu merah. Ada polisi, selamat pagi, kenapa lampu merah dilewati? Apa mau cari mati? Bukan Pak Polisi, yang saya pelajari, merah artinya berani. Pak Polisi pun menilang dengan tanpa basa-basi, sang pemuda cuma bisa merusak Honda Scoopy. Kenapa? Berani bukan seperti Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah berani mengejar fadilah salat subuh berjamaah. Dan inilah yang dilakukan oleh keluarga Rasulullah, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang mu'tabar. Kata-kata ikraman wa ta'ziman ulun tuan kepada Al-Mukarram ayahanda katanya Imam Syekh Masjid Al-Mabrur, Abah Tengku Haji Muhammad Taib, serta seluruh pengurus masjid, Tengku Fakrul yang kagundang tuan, Tengku Haji Muhammad Amin, serta tadi imam dengan suara merdunya Ustaz Juarsa, serta seluruh orang tua, tetangga, sahabat, dan rekan ulun tuan di Masjid Al-Mabrur. Hari ini ada Abu Abi Abia Walid Tengku serta seluruh pengurus dan khadim gerakan SMS, ada Haji Ali, GPS, S3 hari ini, S2B besok, SRS, SKS, SJB. Hari ini semua berkumpul. Dan di sini banyak orang tua kita. Ada Pak Marzuki, ada Pak Bakhtiar Sabi, ada guru kami Tengku Misran Fuadi, yang mungkin gak habis kita absen hari ini. Takutnya tausiahnya akan habis tanpa meninggalkan apa-apa. Kita akan selalu berdoa kepada seluruh jamaah abi dan ummi yang hadir pada hari ini, agar Allah berikan fadilah sholat subuh berjamaah seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
Dari kisah Sayyidina Ali kita dapat mengambil intisari. Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita cerna, disingkat dengan S3. S pertama sikap, S kedua siap, dan S ketiga sigap. Sikap menghormati orang tua, siap melaksanakan sunnah baginda, dan sigap dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita harapkan semua kita yang hadir dapat melaksanakan S3, mengajarkan S3 ini kepada seluruh anak cucu kita, agar ibadah kita akan bermakna dan terus tertanam di hati para anak kita. Dalam 15 menit ke depan akan kita coba bahas apa misteri di balik kisah inspirasi dari Sayyidina Ali dalam S3, sikap, siap, dan sigap. Ma'asyiral muslimin, jamaah S3 di Masjid Al-Mabrur Jumdah. Yang pertama S1, sikap. Sikap hormat kepada orang tua. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah pernah bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghairana." Bukanlah daripada kami orang yang tidak menyayangi orang kecil dari kami dan tidak menghormati kabairana, orang-orang yang tua daripada kami. Sikap hormat kepada orang tua yang membuat Sayyidina Ali punya sikap menghormati walaupun kadang itu berbeda agama. Dan inilah harus ditanamkan sebagai etika, adab, moral, tingkah laku, dan akhlakul karimah kepada ananda kita tercinta. Dalam Islam hal ini diajarkan dalam ilmu tasawuf. Dan Sayyidina Ali belajar ini langsung dari mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah memuji, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sungguh memiliki akhlak yang sangat mulia. Terkadang akhlak, etika, moral sudah hilang dari hati anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang banyak kecanduan game. Rata-rata di tangannya sedang war. Game PUBG, Mobile Legends di HP-nya, atau kadang-kadang di warnet di kota. Kita masuk di warnet di kota, kita lihat suasana bagaikan perang dunia ketiga. Asap mengepul di mana-mana, asap rokok tentunya. Semua suara perang sedang bergema. Kadang kita orang tua masuk ke warnet untuk mengecek email, bukan email dah tentunya. Tapi kita tanya, "Dek, di mana bilik yang kosong?" Cari aja sendiri. Itu karena anak-anak kurang etika, kurang moral yang diajarkan dalam ilmu tasawuf. Apabila kita punya S1, sikap hormat kepada orang tua, maka akhlak etika bisa kita ajarkan kepada ananda kita tercinta. Dan insya Allah dengan sikap hormat kepada orang tua, anak-anak kita akan mudah meraih kesuksesan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat, insya Allah. Yang kedua, kalau ayah mertua asal surga Allah, S2, siap melaksanakan sunnah baginda. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mendengar hadis daripada Rasulullah, titah daripada Rasulullah, perintah dari baginda Rasulullah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah sebagai sunnah muakkadah. Dari mulai Rasulullah bersabda di salat fajar, "Rak'atai fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Sampai Rasulullah berdoa, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Akan tetapi Sayyidina Ali juga tahu etika kepada orang tua, sehingga Sayyidina Ali memperlambat langkah kakinya. Dan inilah patuh kepada sunnah baginda sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum
kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian sekalian cinta kepada Allah, maka ikutilah apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Sunnah Rasulullah, inilah yang harus kita ikuti, yang harus selalu siap sedia kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sebagai tanda cinta kita kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini para jamaah memakmurkan masjid. Bagi yang tidak sempat hadir, mungkin ada Pak Kinta yang selalu melaksanakan notulensi. Tapi kita yang sempat hadir, ayo makmurkan masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Buktikan cinta kita kepada Allah, ikuti hadis dan sunnah daripada Rasulullah sebagai tanda iman kita kepada Allah. Allah sebagai satu-satunya zat yang kita sembah, Allah yang tidak bertempat, Allah yang tidak berwujud sebagai wujudnya makhluk. Allah tidak bertangan, Allah tidak berkaki, Allah tidak berkelamin lelaki ataupun perempuan. Allah yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah sebagai tempat kita beriman, Allah sebagai tempat kita beribadah dan berubudiyah hanya kepada Allah. Lakukan sesuai sunnah Rasulullah. Dan inilah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak kita. Ajarkan mereka untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak saat kita menutup mata, kita sudah terbaring di ICU, di mana di ruangan yang kecil penuh dengan alat-alat yang memacu jantung kita dan mendeteksi detakan nafas kita. Anak-anak kita hanya berdiri di luar bilik kaca. ICU, aku bisa melihatmu, kamu tidak bisa melihatku. Kalau anak kita punya ilmu tauhid kepada Allah Ta'ala, maka yang dia bisikkan adalah La ilaha illallah. Tapi bila kita hari ini tidak menanamkan ilmu tauhid kepada anak kita, maka yang dia bisikkan, ayah, apakah masih ada sisa uang dalam rekening ayah kepadaku? Yang dia kejar hanyalah harta warisan kita, karena kita tidak menanamkan ilmu tauhid, hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan S2, siap mengikuti sunnah daripada baginda. Yang ketiga, yang terakhir, kaum minum asosiasi Allah, S3, sigap dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah melakukan ibadah dengan sigap, cepat dan akurat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mari kita berlomba-lomba, cepat, tepat dan akurat dalam selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Ali sampai di masjid, beliau langsung masuk takbiratul ihram dan rukuk bersama Rasulullah. Ini artinya apa? Sayyidina Ali sudah punya wudu dari rumah. Kalau kita berwudu di rumah, lalu kita melangkah menuju salat berjamaah ke Masjid Al-Mabrur yang kita cintai, maka Allah akan memberikan kita cahaya, menaungi kita dari rumah kita hingga ke rumah Allah Ta'ala di Masjid Al-Mabrur juga. Selalu mudawamah atas wudu membuat kita sigap dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Lakukan wudu sebagai ibadah sesuai tuntunan ilmu fikih. Dari mulai kita hendak berwudu, bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan kita, gosokkan antara dua tangan, maka keluarlah kuman-kuman dari tangan kita, kuman dan bakteri dari kelingking kita, kuman flu dari jari manis kita, kuman yang terang disenteri dari jari tengah kita, kuman TBC dari jari telunjuk kita, kuman tipes dari jari jempol kita, dan ini keluar. Setelah itu kita beristinsyak,
memasukkan air ke mulut makbalah dan juga memasukkan air ke hidung. Hirup dengan kuat agar oksigen di dalam air H2O berasimilasi dan bersimbiosis bersama darah, mengantarkan oksigen ke otak kita dan menyembuhkan penyakit flu yang kita derita. Sakit Ustaz, tapi itulah sunnah daripada Rasulullah sesuai tuntunan ilmu fikih. Yang bila itu di hidung sekalian. Kenapa yang ini? Setelah istinsya kita cuci muka kita. Sejengkal horizontal, sesengkal vertikal. Batas samping kiri kanan, batas cuping telinga. Yang hana labang linu kira-kira ke atas sampai batas tumbuh rambut kepala. Yang botak kaji kira-kira. Kenapa yang kerolikan? Setelah itu cuci tangan kita. Setelah kita mencuci muka, keluar dosa dari mata kita, dari hidung kita, dari mulut kita, maka begitu mencuci tangan, keluarlah dosa dari tangan kita. Setelah itu famsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kita. Boleh sedikit, boleh banyak, nggak perlu keramas pakai sampo. Setelah itu ambil jari telunjuk, masukkan ke telinga, cuci telinga kita. Sekedar pok-pok, tapi masukkan jari telunjuk putar agar hilang sarang Spiderman dalam kuping kita. Setelah itu baru wa arjulakum ilal ka'bain, cucilah kaki kita. Biar sekadar disipak-sipak lagi sipak bola. Kata Rasulullah, wailul lil aqab, celakalah tumit yang tidak terkena basuhan air wudu. Kalau seandainya mencuci kaki di keran, pastikan air mengalir mengenai seluruh bagian dari kaki hingga ke mata kaki. Kaki yang tidak sempurna terkena wudu, maka ini membuat sholat kita tidak sesuai dengan tuntunan ilmu fikih dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Gunawan, saya nggak bisa kena air karena sakit. Ayo tayamum. Ilmu fikih mengajarkan kita tayamum. Cukup dengan 2 gerakan, sapu muka dan 2 tangan. Tak perlu kumur-kumur pakai tanah, tak usah. Setelah kita berwudu sesuai tuntunan fikih, baru kita berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alni minat tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, jadikan kami orang yang bertaubat seperti tuntunan ilmu tasawuf. Dan jadikan kami orang yang suci seperti tuntunan ilmu tauhid, dan menjadikan kami orang yang beribadah dengan amal soleh seperti tuntunan ilmu fikih. Inilah kumpulan daripada S3. Sikap hormat kepada orang tua, siap melaksanakan sunnah baginda, dan sikap beribadah kepada Allah Ta'ala. Sikap hormat sesuai tuntunan ilmu tasawuf, siap beribadah sesuai sunnah baginda, tuntunan ilmu tauhid, dan sigap beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai tuntunan ilmu fikih. Ketiga ilmu inilah yang harus kita pelajari, tasawuf, tauhid, dan fikih, yang disingkat dengan tastafi. Dengan mengamalkan ilmu tastafi, maka kita akan bisa melaksanakan S3 di Masjid Al-Mabrur Jordan. Sikap, siap, dan sigap dalam selalu beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan syiar salat subuh berjamaah. Laksanakan. Besok ada S2B di Masjid Hikmah Jordan, ada SRS hari Rabu di Masjid Monggedong, ada SKS hari Kamis Tugu Hamdani Idris itu di Masjid Kutablang, ada SJB di Masjid Jami dan Islami, ada GPS yang dikobarkan oleh para pemuda, dan ada GPS dan ada SMS yang terakhir, di mana SMS memutari seluruh masjid di kota. Laksanakan ibadah kepada kita dan juga sebarkan ke seluruh akun media sosial kita. Sebarkan di dunia maya dan di dunia luna. Ada 5.000 teman Facebook kita, ada jutaan follower Instagram kita, ada ribuan subscriber YouTube kita. Sebarkan syiar man dalla ala khair
falahu mithlu ajri fa'ilihi. Hari ini kita ajak satu orang untuk sholat subuh berjamaah, maka kita akan mendapatkan pahala daripada orang yang melaksanakan sholat subuh tersebut. Bila satu orang mengajak satu orang yang lain, maka esok akan terjadi duplikasi dalam melaksanakan S3. Sikap, siap, dan sigap dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Inilah saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi saya sendiri dan seluruh jamaah Abu, Abi, Walid, Abi, Atem, Haji, dan Umi. Kita berdoa agar dengan berkat S3 yang kita laksanakan di Masjid Al-Mabrur Junda, Allah selalu berikan kita fadilah sholat subuh berjamaah. Allah berikan kita umur yang berkah. Allah berikan anak kita yang soleh dan soleha. Allah berikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hingga akhirnya kita nanti akan berjumpa dalam jannah. Amin, amin, amin ya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.